Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Morbidelli minta maaf kepada finalis atas insiden GP Italia. Franco Morbidelli akhirnya menjalani hukuman 2 long lap penalti di MotoGP Italia setelah menyingkirkan Maverick Vinales dari balapan. Franco Morbidelli telah meminta maaf kepada Maverick Vinales setelah tabrakan yang terjadi pada MotoGP Italia hari Minggu yang menyebabkan pebalap T3 KTM itu terjatuh. Morbidelli, yang baru saja disalip Vinales dari posisi keempat, mencoba melakukan serangan mendadak yang ambisius dari sisi dalam. Namun karena Vinales tidak menyadari serangan itu, keduanya melakukan kontak, yang menyebabkan pembalap Spanyol itu terjatuh dan tersingkir. Stewards FIM MotoGP memberi Morbidelli long lap penalti atas insiden tersebut, tetapi diminta mengulanginya setelah pembalap Ducati VR46 itu keluar jalur yang ditentukan pada percobaan pertamanya. Morbidelli turun ke posisi ke-7 tetapi selamat di posisi ke-6 saat bendera finish, menyalip Raul Fernandez di lap terakhir. Saya senang dengan kecepatannya. Kami mencatatkan lap tercepat dalam balapan, kata Morbidelli kepada MotoGP.com. Saya mencoba mengendalikan ban sebisa mungkin dan saya membuat kesalahan di tikungan 1. Kemudian saya bertabrakan dengan Maverick dan dalam pertarungan, kami bersenggolan dan dia terjatuh. Maaf soal itu, sayang sekali. Saya lega dia tidak cedera karena, Anda tahu, dalam hal seperti ini apapun bisa terjadi. Dia baik-baik saja. Saya harus membayarnya, melakukan putaran yang panjang, melakukan kesalahan, harus membayar 2 kali karena saya melakukan putaran yang panjang lagi. Kemudian saya hanya berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal, yaitu P6. Vinales, yang melaju kencang dari posisi ke-6 di grid, tampak sangat marah saat debu mengepul di gravel trap, sambil menunjuk ke kepalanya dengan ekspresi frustrasi. Namun pebalap T3 itu kemudian menerima permintaan maaf Morbidelli dan memilih untuk tidak berlarut-larut membahas bentrokan itu. Dia minta maaf. Jadi saya terima saja. Ini balapan, kami adalah pembalap, dan kadang menguntungkan Anda, kadang tidak, kata Vinales. Jadi pada akhirnya, bagi saya, balapan memang seperti ini. Saat Anda bertarung di depan dan hal-hal seperti ini terjadi, Anda tahu Anda harus terus maju. Tetapi hal baiknya adalah kami memiliki kecepatan tinggi dan level yang ada. Kedua pembalap akan kembali ke trek untuk latihan pembukaan di Assen pada Jumat pagi. Diteriaki di Mugello, Marc Marquez sindir balik fans di Mugello. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025 disambut dengan cemooh dari fans. Pebalap Ducati Lenovo Team itu menyindir balik mereka. Marquez memutus dahaga kemenangan di MotoGP Italia pada race hari Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025. Rider asal Spanyol itu keluar menjadi yang tercepat, mengungguli Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Di podium juara, Marquez kemudian dicemooh. Rider berjuluk The Baby Alien itu langsung meresponsnya. Juara dunia MotoGP 6 kali itu menilai seharusnya fans mendukung rider seperti Francisco Bagnaia, yang mewakili tuan rumah. Marquez menyebut mereka yang mencemoohnya bukan fans MotoGP sejati. Ini adalah tahun terbaik di Mugello, jujur saja. Karena sejak kemarin, saya merasa sangat baik. Saya ingin berterima kasih kepada Davide Tardosi, karena kemarin dia sangat mendukung saya di podium itu, kata Marc Marquez kepada TNT Sports. Ini adalah olahraga dan kami menghormati semua keputusan, tetapi pada akhirnya, jika Anda adalah penggemar motor sejati, Anda dapat mendukung rider sendiri dan bersorak untuk Pecco Bagnaia, dan menyanyikan lagu untuknya. Dan itu bagus, saya akan menyukainya, karena dia adalah pahlawan di sini. Tetapi orang-orang yang mencemooh saya, mencemooh Alex Marquez karena namanya, Marquez, mencemooh bendera Spanyol karena saya orang Spanyol, itu tidak masuk akal. Mereka bukan penggemar MotoGP sesungguhnya, sindir Marquez. Selain race MotoGP Italia 2025, Marc Marquez juga berjaya di balapan sprint. Rider berusia 32 tahun tersebut kini masih nyaman memimpin klasemen MotoGP dengan 270 poin, unggul 40 poin dari Alex. Sementara Bagnaia masih di peringkat 3 dengan 160 poin. Bagnaia resah, kejar Marquez bersaudara masih susah. Mulai nyerah. Francisco Bagnaia gagal naik podium MotoGP Italia 2025. Bagnaia pun kian ketinggalan dari Marquez bersaudara. Posisi finish keempat harus rela ditempati oleh Bagnaia dalam balapan di sirkuit Mugello, Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025.
Ia harus rela melihat Marc Marquez jadi pemenang, ditemani sang adik Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di atas podium. Dari 9 seri di MotoGP 2025 sejauh ini, Marc Marquez mendominasi dengan 5 kemenangan. Sisanya dibagi rata Alex Marquez, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, dan Bagnaia. Hasil tersebut membuat Bagnaia terpaku di posisi ketiga klasemen MotoGP 2025 dengan 160 poin. Di atasnya ada Alex Marquez dengan 230 poin dan Marc Marquez, rekan satu tim Bagnaia, dengan 270 poin. Jangankan mendekati Marc Marquez, Bagnaia kini bahkan sudah ketinggalan 70 poin dari Alex Marquez yang membalap untuk Ducati Gresini. Situasi ini sontak bikin Bagnaia resah. Seperti ini, mustahil memikirkan untuk berpikir soal kejuaraan dunia, ucap Bagnaia seperti dilansir Autosport. Sekalipun menyebut, mustahil, Bagnaia sejatinya tidak 100% menyerah. Ia masih berharap ada perubahan yang bisa dilakukan Ducati demi memoles motor. Jika aku membalap seperti ini, kalau kami tidak mengubah sesuatu di motor dan motornya tetap sama, menurutku sulit untuk memikirkan kejuaraan dunia, sebutnya. Jadi kami butuh untuk melakukan sesuatu yang berbeda, berharap menemukan solusinya. Potensinya ada. Aku tahu bisa mengejar kemenangan, yang aku lakukan di 6-7 lap awal adalah sesuatu yang bisa rutin aku lakukan. Aku cuma harus merasa nyaman dengan motorku, tutur Bagnaia. Di Gia bongkar kelemahan Bagnaia melempem di MotoGP Italia. Usai meraih podium ketiga MotoGP Italia 2025, Di Gia membongkar hal-hal yang menjadi kelemahan Bagnaia dalam balapan tersebut dan juga sepanjang musim ini. Pecco punya cara yang bagus dalam mengendarai motor. Yang pasti dia menjadi patokan bagi kami di Ducati selama 4 tahun terakhir, kata Di Giannantonio dikutip dari Crash. Kelebihan utamanya adalah pengereman, tetapi kelemahan kecilnya adalah saat dia kehilangan pengereman, katakanlah dia seperti tidak punya senjata, ucap Di Giannantonio menambahkan. Menurut pembalap asal Italia itu, sepanjang MotoGP 2025 sampai sejauh ini Bagnaia kerap kesulitan dengan pengaturan motornya, utamanya mengenai pengereman. Tahun ini sepertinya dia sedikit kesulitan dengan pengaturan motornya untuk merasa bebas melakukan apa yang ingin dia lakukan dengan motornya saat pengereman, tutur Di Gia. Jadi pada bagian terakhir balapan, saat ban depan mulai banyak bergerak dan mungkin Anda harus menggunakan area motor yang lain, hari ini dia sedikit kesulitan dan saya memanfaatkan kesempatan itu, ujar Di Gia melanjutkan. You just might get a little bit of trouble, KNIF